Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asino. Kali ini fokus kita pada larutan asam basa. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa supaya dimudahkan di dalam mempelajari materi kali ini. Ikuti tayangan berikut sampai selesai supaya mendapatkan informasi yang lengkap. Asam dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat. Ini nama lainnya adalah asid. Contohnya jeruk. Nah, ini sudah kita kenal, tomat. Kemudian ini cuka. Ya. Bagaimana dengan basa? Ya, nama lain basa adalah alkali. Sabun. Kemudian sabun cuci. Kemudian obat mah. Ya. Asid berasal dari bahasa Latin yang namanya acidus, yang artinya memiliki rasa asam. Alkali berasal dari bahasa Arab yang namanya artinya abu, bersifat licin, getir, dan pahit. Kita lihat, kita bandingkan antara sifat larutan asam dan sifat larutan basa. Asam rasanya masam, licin, pahit, dan getir untuk sifat larutan basa. Asam menghasilkan H positif, basa menghasilkan OH negatif. Asam dan basa sama-sama bersifat elektrolit, mengantarkan listrik. Asam dan basa juga sama-sama dapat terionisasi. Asam dapat mengubah lakmus biru menjadi merah, lalu basa dapat mengubah lakmus merah menjadi biru. Asam, larut lakmus merah dalam asam tetap merah. Kalau lakmus biru di dalam larutan yang bersifat basa tetap biru. Asam dapat menetralkan basa. Sebaliknya, basa dapat menetralkan asam. Asam bersifat korosif terhadap logam, artinya bisa merusak. Nah, ini kita lihat korosi dari suatu besi. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Pada asam rumusnya HNa, basa LOHN kali. A, ion sisa asam atau anion. N itu berupa 1, bisa 2, bisa 3. L pada basa merupakan logam. N bisa diisi angka 1, 2, atau 3. Dikenal valensi asam, basa juga mengenal valensi basa. Ada asam valensi 1, ada basa bervalensi 1. Nama lain dari asam bervalensi 1 adalah asam berbasa 1. Kalau basa bervalensi 1, nama lainnya basa berasam 1. Ciri asam bervalensi 1 ada 1 atom H. Kalau basa valensi 1, 1 OH. Contohnya ini HNO3, ada H-nya 1. Kalau ini KOH, OH-nya ada 1. Asam bervalensi 2, basa bervalensi 2. Nama lain asam bervalensi 2 adalah asam berbasa 2. Nama lain basa bervalensi 2 adalah basa berasam 2. Asam yang bervalensi 2 cirinya ada 2 atom H, sedangkan basa ada 2 atom OH. Contohnya H2SO4, ini hanya 2. Untuk basa BaOH2 kali, OH-nya sebanyak 2. Ada asam bervalensi 3, basa juga bervalensi 3. Nama lain dari asam valensi 3 adalah asam berbasa 3. Kalau basa bervalensi 3, nama lainnya basa berasam 3. Untuk asam ada cirinya 3 atom H, basa 3 OH. Contohnya H3ASO3, asam arsenit hanya 3.
AlOH 3 kali. Lanjut. Pembentukan asam. Asam dibentuk dari non-logam. Contohnya, kalau basa dibentuk dari logam. Untuk non-logam, golongan 4A, 5A, 6A, dan 7A. Untuk logam, 1A, 2A, 3A, dan transisi. Non-logam nanti akan berubah menjadi oksida non-logam. Dari oksida non-logam berubah menjadi asam. Prosesnya kalau basa dari logam menjadi oksida logam, dari oksida logam berubah menjadi basa. Asam kuat. Kita mengenal di asam yaitu dari non-logam yang non-logamnya kuat. Contoh HCl, HNO3, H2SO4. Basa kuat. Dari logam kuat, 1A, 2A misalkan. NaOH 1A, KOH 1A, LiOH, Li-nya 1A, MgOH 2 kali, Mg. Asam lemah, contohnya H2S, A3PO4, CH3COOH. Basa lemah, NH4OH, AlOH 3 kali, FeOH 3 kali, dan seterusnya. Lanjut. Untuk jenis asam, mengenal asam monoprotik, cirinya hanya satu. Contohnya HNO3, ini jumlah hanya satu. Dikenal juga asam poliprotik, hanya jumlah atomnya lebih dari satu. Yang dua, misalkan H2CrO4, bisa juga 3, H3PO4. Kalau basa tidak dikenal. Pembentukan asam secara lengkap dari non-logam bereaksi dengan oksigen membentuk oksida non-logam. Oksida non-logam dengan air baru membentuk asam. Untuk basa pembentukannya dari logam dengan oksigen membentuk suatu oksida logam. Oksida logam bereaksi dengan air membentuk basa. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Pembentukan asam, contohnya es belerang non-logam dengan O2 membentuk SO2, oksida non-logam, namanya sulfur dioksida. SO2 ini dengan H2O membentuk H2SO3, namanya asam sulfit. Untuk basa, misalkan contoh Na golongan 1A logam dengan oksigen membentuk Na2O, oksida logam, namanya natrium oksida. Natrium oksida dengan air H2O membentuk NaOH, natrium hidroksida. Contoh yang kedua, sulfur dengan oksigen bisa juga membentuk SO3, sulfur trioksida. SO3 dengan air membentuk H2SO4, yaitu asam sulfat. Yang kedua misalkan Mg dengan O2 membentuk MgO, oksida logam, namanya magnesium oksida. MgO dengan air baru membentuk suatu basa MgOH 2 kali, magnesium hidroksida. Lanjut. Oksida non-logam sebagai pembentuk asam, maka disebut dengan oksida asam. Oksida logam itu pembentuk basa, maka disebut dengan oksida basa. Lanjut. Mengidentifikasi larutan yang tidak dikenal ke dalam larutan asam dan larutan basa dengan indikator alami. Tujuannya mengidentifikasi larutan X yang belum dikenal ke dalam larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator kurkumin atau kunyit. Kita laksanakan uji pendahuluan. Yang pertama, kita siapkan piring reaksi, kemudian ini pipa tetes. Ke dalam piring reaksi kita masukkan 3 tetes larutan asam. Kemudian di bagian yang lain kita masukkan 3 tetes larutan
basa. Kemudian langkah yang kedua pada uji pendahuluan, ini suatu piring reaksi yang sudah berisi 3 tetes larutan asam dan bagian lain sudah berisi 3 tetes larutan basa. Kemudian di dalam larutan asam ini kita beri 2 tetes larutan kurkumin dengan pipet tetes. Kemudian yang bagian basa dengan pipet tetes juga kita tambahkan 2 tetes larutan kurkumin. Kemudian ini kita lihat warnanya. Kita catat di dalam suatu data pengamatan. Misalkan larutan asam dengan kurkumin memberikan warna kuning, kita tulis kuning. Larutan basa dengan kurkumin memberikan warna jingga misalkan. Ini sebagai data awal. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Untuk seterusnya kita lakukan uji dengan larutan uji. Masih sama, kita sediakan piring reaksi. Ke dalam bagian piring reaksi dengan pipet tetes, kita tambahkan 3 tetes larutan X yang akan kita uji. Bagian lain dengan pipet tetes juga, kita tambahkan 3 tetes larutan X. Kemudian langkah berikutnya, ini piring reaksi yang sudah berisi 3 tetes larutan X, sedangkan bagian lain ini berisi juga 3 tetes larutan X. Masing-masing larutan X ini dengan pipet tetes kita tambahkan 2 tetes larutan kurkumin. Bagian yang lain ini juga dengan pipet tetes kita tambahkan 2 tetes larutan kurkumin. Perubahan warna yang terjadi kita tulis di dalam data pengamatan. Misalkan larutan X ditambah larutan kurkumin, misalkan memberikan warna kuning. Larutan X dengan larutan kurkumin memberikan warna merah. Data ini kemudian akan kita bandingkan, kita cocokkan dengan pada uji pendahuluan. Maka disinilah, ini sebagai uji pendahuluan. Setelah dibandingkan dengan larutan uji, dengan data uji pendahuluan, maka kita lihat, X dengan kurkumin kuning. Nah, ini kuning. Nah, ini juga warnanya sama. Nah, ini bagian warna yang sama ini yang menjadi perhatian kita. Ternyata kalau memberikan warna kuning, itu kurkumin pada larutan asam. Nah, sehingga larutan X itu bersifat asam. Lanjut. Kesetimbangan ion dalam air. Air murni tanpa zat larut apapun, maka terionisasi membentuk kesetimbangan sebagai berikut. H2O, H positif plus OH negatif. Tetapan kesetimbangan bisa kita cari dari konsentrasi H positif kali konsentrasi OH negatif dibagi konsentrasi H2O. Maka kalau kita ubah, K kali konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H positif kali OH negatif. K kali H2O ini disebut dengan KW, tetapan kesetimbangan air, kali H positif kali OH negatif. Nah, ini dalam keadaan standar suhu 25 derajat Celcius, harga KW adalah 10 pangkat min 14. Sehingga kalau KW ini kita ganti angka 10 pangkat min 14, kita tulis seperti ini. Ya. Jadi ini kondisi dalam keadaan netral, air murni. Lanjut. Dalam persamaan kesetimbangan air, maka banyaknya H positif sama dengan OH negatif. Karena koefisiennya di sini sama, 1 dan 1. Maka bisa kita tulis konsentrasi H positif sama dengan OH negatif. Sehingga kalau kita tulis H kali OH min sama dengan 10 pangkat min 14. Nah, karena OH sama dengan H positif, kita ganti dengan H positif. 10 pangkat min 14. H positif kuadrat sama dengan 10 pangkat min 14. H positif sama dengan 10 pangkat min 7. Sehingga H positif sama dengan OH negatif sama dengan 10 pangkat min 7. Ini kondisi dalam air yang netral, air yang murni, belum tercampur asam atau basa. Lanjut.
Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, air murni atau netral, konsentrasi H positifnya sama dengan konsentrasi OH negatif, yaitu 10 pangkat min 7. Larutan yang bersifat asam, konsentrasi H positifnya lebih besar dari OH negatif, sehingga konsentrasi H positif lebih besar dari 10 pangkat min 7. Bisa kita lihat konsentrasi H positif bisa 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 4, dan seterusnya. Bagaimana dengan larutan yang bersifat basa? Larutan yang bersifat basa, H positif lebih kecil dari konsentrasi OH negatif, sehingga konsentrasi H positif lebih kecil dari 10 pangkat min 7. Misalnya, H positif adalah 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 9, 10 pangkat min 10, dan seterusnya. Jangan lupa klik subscribe. Terima kasih, mudah-mudahan tayangan berikut bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.